Persentuhan Islam dan Bolaang Mongondo sudah dimulai sejak abad ke-16 Masehi. Kemudian penyebaran Islam mulai masif di abad ke-19 Masehi dan terus mengalami perkembangan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pedagang Muslim Arab dan Bugis yang datang. Bahkan sampai ada yang menetap dan kawin dengan masyarakat setempat. Selain itu, berbagai jaringan ulama juga semakin gencar dalam menjalankan dakwah Islam di Bolaang Mongondo. Islam yang hadir di Bolaang Mongondo justru mampu beralkulturasi dengan tradisi dan budaya masyarakat lokal, sehingga memberi pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Adalah Pak Hussein Moko Agung, seorang yang cukup dikenal di kalangan masyarakat Bolaang Mongondo Timur. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk terus menjaga dan melestarikan tradisi serta budaya Bolaang Mongondo. Banyak karya seni berupa syair-syair berbahasa daerah yang mengandung makna kebajikan maupun kecintaan terhadap sang pemilik kehidupan yang telah diciptakan sebagai sumbangan yang tak ternilai dalam mempertahankan kekhasan Bolaang Mongondo. Selain sebagai abdi rakyat, Pak Hussein adalah imam di Masjid Darussalam, Desa Tombolika. Baginya, masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang sangat mulia dan sangat utama, yang tidak hanya difungsikan sebagai tempat untuk menunaikan ibadah sholat, namun masjid juga dapat dimanfaatkan untuk proses belajar dan mengajar, sehingga bisa meningkatkan kehidupan dan kualitas umat. Pak Hussein turut memberi arahan dan memantau susunan unit kerja yang saling berhubungan satu sama lain dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kemakmuran masjid itu sendiri. Bapak Hussein Moko Agung menjadi imam di Masjid Darussalam Tombolikat ini sudah sekitaran 10 tahunan. 10 tahunan. Tapi sebelum itu, beliau sudah masuk pada jajaran pegawai syar'i karena berangkat dari dia sebagai tokoh pemuda, baru dia bergabung sebagai badan keimaman di masjid sini, dan dia menjadi imam sudah 2 periode, kurang lebih sudah 10 tahunan. Keseharian dari Bapak Imam ini sebenarnya dia begitu dekat dengan jamaah dan berbagai program yang dilaksanakan bersama dengan Badan Takmir Masjid di Darussalam Tombolikat ini, sehingga secara berproses dari keseharian itu sehingga menghasilkan para jamaah bisa secara bertahap memakmurkan Masjid Darussalam Tombolikat ini. Program-program yang dimaksud adalah termasuk program-program kajian agama, program-program pembinaan remaja masjid, dan program-program lain yang ada hubungannya dengan pengembangan agama yang di Desa Tombolikat ini. Di antaranya juga
kerjasama dengan Badan Takmir Masjid, pembangunan sarana-sarana yang menunjang untuk memakmurkan masjid, seperti yang sementara dijalankan ini, rehabilitasi tempat pengambilan air wudhu, dan penataan halaman, dan banyak lagi program-program yang sementara dilaksanakan. Penggalangan dana ya bekerja sama dengan, karena di manajemen masjid di Masjid Darussalam Tombolikat ini kita punya wilayah masing-masing, badan keimaman dengan badan takmirul masjid. Badan keimaman dia seluruhnya mengkoordinir tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah ibadah. Tapi hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah kepentingan masjid, sarana dan prasarana itu dilaksanakan oleh badan takmir masjid. Tetapi tidak melepas kemungkinan Bapak Imam ini selalu berada bersama-sama dengan badan takmir masjid. Cara bergaulnya itu memang dekat dengan rakyat, bermasyarakat, dengan dia itu punya kemampuan untuk menggerakkan, gitu. Sehingga potensi ini yang kami lihat dari masyarakat itu, sehingga banyak tokoh masyarakat yang sangat selalu mengusulkannya. Sehingga sudah beberapa periode, pernah juga dia berhenti sementara, akhirnya diusulkan kembali untuk menjadi. Karena di samping beliau sebagai imam, beliau juga sebagai pegawai negeri sipil ASN di Kabupaten Bola Mongondo Timur. Seperti yang kita rasakan selama ini, karena apapun program yang ada di masjid, menurut beliau, walaupun dia tidak ada, tetapi dia bisa memanage itu sehingga berjalan. Jadi mengatur waktu, dan dia memanage itu sehingga walaupun dia ASN, rasanya tidak ada saling mengganggu antara tugas sebagai imam dan tugasnya di ASN. Mendedikasikan hidup untuk pekerjaan sudah menjadi separuh kehidupan seorang Hussein Moko Agung. Setiap harinya, dia melakoni profesi sebagai aparatur sipil negara yang mengabdi dan melayani masyarakat, serta juga membantu negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan. Pak Hussein pun meyakini bekerja dengan penuh tanggung jawab disejajarkan dengan keimanan, sekaligus sebagai wujud dari keimanan itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surat Al-Insyiqaq ayat 6, yang artinya, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhan, maka pasti kamu akan menemuinya. Sejumlah kerja nyata yang dipersembahkan bagi kemajuan masyarakat Bolaang Mongondo Timur telah ditorehkannya. Karya dan kerja nyata juga menginspirasi rekan sejawatnya. Bagi mereka, sosok Hussein Moko Agung adalah sebagai contoh teladan ASN berprestasi yang tetap berpegang teguh pada keyakinan iman Islamnya. Bapak Hussein Moko Agung SPD adalah rekan kerja saya sebagai Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Bapak Hussein Moko Agung adalah Kepala Seksi di bidang kebudayaan. Beliau merupakan sosok dan rekan kerja yang sangat baik di kantor.
Beliau merupakan orang yang penuh dengan kreativitas. Bapak Hussein Mokoago selain juga di kantor, beliau merupakan imam di Masjid Darussalam Desa Tombolikat. Jadi Bapak Hussein Mokoago ini merupakan orang yang penuh kreativitas, religi, orang yang sangat baik dalam pergaulan, baik di lingkungan kantor maupun di desa. Bapak Hussein Mokoago juga penuh dengan banyak menciptakan lagu-lagu, penuh dengan kreativitas dalam bidang bermusik. Kami semua bagaikan keluarga di dalam lingkungan kantor. Jadi Bapak Hussein Mokoago ini merupakan teman yang sangat baik bagi kami semua warga kantor. Gitulah sosok daripada Pak Hussein Mokoago yang sudah kami anggap sebagai orang tua di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Dalam kesinambungannya melayani masyarakat, Pak Hussein turut mengedukasikan masyarakat tentang mencintai tradisi dan budaya leluhur. Hal tersebut menjadi bagian dari visi tempat beliau bekerja. Saya bersyukur di Dinas Pendidikan ini karena memang yang pertama Bupati menempatkan orang-orang tertentu yang bersesuaian dengan skill dan minat daripada setiap pegawai sesuai dengan bidang yang menjadi tempat kerja dari setiap aparatur sipil negara Dinas Pendidikan. Nah, khususnya di bidang budaya ini, saya ditunjuk luar biasa oleh salah satu pegawai, memang yang skillnya di bidang budaya itu luar biasa, Pak Hussein Mokoago Sarjana Pendidikan. Dan ide-ide cemerlang beliau inilah yang menginspirasi saya untuk bagaimana strategi pengembangan budaya yang ada di Kabupaten Bolaang Timur. Nah, beragam ide yang sementara diramu ini, memang kalau kita melihat program-program yang disampaikan oleh beliau ini luar biasa sebenarnya, karena bahkan ada hal-hal tertentu yang tidak sempat terpikir oleh pimpinan, tapi beliau itu mampu menginspirasi saya selaku kepala dinas. Selama ini kurang lebih hampir 8 tahun yang lalu, beliau itu banyak memberikan inspirasi terkait dengan pengembangan budaya. Di samping itu, beliau tidak sekedar memberikan inspirasi, tetapi memang beliau menggeluti bidang itu secara maksimal, dan itu nampak pada program-program yang dilaksanakan. Luar biasa Pak Hussein Mokoago ini, karena saya menganggap bahwa keahlian beliau, skill beliau di bidang budaya itu sangat memberi nilai tambah yang luar biasa bagi kami di Dinas Pendidikan, khususnya di bidang budaya. Dan tidak jenuh beliau untuk senantiasa membuat inovasi-inovasi dalam rangka pengembangan budaya di Kabupaten Bolaang Timur, khususnya yang ada di lingkungan pendidikan. Pendidikan karakter menjadi isu penting dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini. Hal ini berkaitan dengan fenomena dekadensi moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan pemerintah yang semakin meningkat dan beragam. Budi pekerti luhur, kesantunan, dan religiusitas yang dijunjung tinggi dan menjadi budaya bangsa Indonesia selama ini seakan-akan menjadi asing dan jarang ditemui di tengah-tengah masyarakat. Kondisi ini akan menjadi lebih parah lagi jika pemerintah tidak segera mengupayakan program-program perbaikan baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Sekarang Pak Guru tes dulu izin nih dulu, izin. Magapan kungkung kontur batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak Guru kasih kesempatan Pak Rehan, silakan Rehan berdiri. Usilai kau jagat kau singgai sabtu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran Jil. Mau minum konteh kasih kau abu kini ulai bintang itu. Siapa yang boleh membalas, Pak? Oi. Ya, Rehan, silakan. Minggu koyan lebih-lebih kalau ikut kiraihan pada pit. Ya, tepuk tangan dulu.
uyuon toyak kon tabam, dikatayu kon takin sarapa. Maka uyuon umur kon Tuhan, yo kita ureng ngoyo dengkulpa. Ya, siapa lagi yang bisa? Silakan. Motuba kon silon kon bingki indaran dega niam kita komintan mongin kombiroy boko kupa aku oi mengumanpa. Ya, jadi tadi sudah Pak Guru Soli dengar tadi. Rata-rata tadi Pak Guru lihat sudah sebagus. Nanti untuk pertemuan berikut kita akan latihan lagi. Masih ada Pak Guru? Ayo, silakan. Susun mongointo nongko tanggari syukur dan wanto kon TVRI. Ya, bagus. Tepuk tangan teman. Kami dari SD Negeri 1 Tombolikat, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bola Mongondo Timur, mengucapkan ucapan terima kasih kepada tim TVRI Sulawesi Utara yang telah mempercayakan siswa-siswa kami untuk memperkenalkan kebudayaan yang ada di kebudayaan dan tarian yang ada di Bolaang Mongondo Timur, di mana terkait dengan pengembangan budaya kami dari Sekolah SD Negeri 1 Tombolikat, khususnya guru-guru telah mengajarkan pembelajaran yaitu seni budaya, keterampilan dan muatan lokal, di mana di dalamnya ada terkandung banyak yang berhubungan dengan kebudayaan, adat istiadat, dan berupa tarian serta permainan yang ada hubungannya dengan kebudayaan yang khususnya ada di Bola Mongondo Timur. Jadi kami guru-guru yang ada di Sekolah SD Negeri 1 Tombolikat akan terus berupaya sedemikian rupa untuk lebih mengembangkan lagi tentang kebudayaan yang ada di dalam Bolaang Mongondo Timur. Karena kami memandang perlu adanya pendidikan dan pengembangan budaya ini sangat berkesesuaian dalam pendidikan, dalam mendidik anak baik itu di akhlak dan religius. Karena kami memandang zaman dahulu itu syiar Islam itu lebih banyak dituangkan lewat syair-syair yang kalau dalam bahasa daerah Bolaang Mongondo Timur biasanya disebut dengan memantung atau musaramat. Syiar itu kan tentang bagaimana Islam itu dikaitkan dengan seni. Ketika kita mengajarkan tentang seni yang ada di sekolah misalnya, itu kita otomatis di situ kita kaitkan dengan tentang bagaimana Islam, terutama tentang lagu-lagu yang kita bawakan atau lagu-lagu yang anak-anak sering nyanyikan, lagu-lagu religi misalnya. Lagu-lagu religius itu berisi tentang bagaimana syiar-syiar Islam yang ada di Kabupaten Bola Mongondo, lebih khusus di Bola Mongondo Timur. Di muatan lokal sendiri kita terapkan misalnya dalam berbahasa Mongondo. Kita ajarkan dalam muatan lokal itu dalam bahasa daerah misalnya. Bahasa daerah itu di situ kan ada istilahnya pantun atau pantung, Mongondo bilang pantung. Nah di situ di dalam pantung itu di situ berisi tentang bagaimana Islam itu masuk di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, bagaimana Islam itu berkembang di kabupaten pada umumnya Kabupaten Bolaang Mongondo. Keterkaitan dengan Pak Husein Mokoago ini sosok beliau yang paling saya sangat kagumi karena apa? Yang pertama beliau memiliki antusias yang sangat tinggi terhadap dunia pendidikan. Yang kedua beliau memiliki antusias yang sangat tinggi terhadap kebudayaan. Beliau banyak memiliki pengetahuan tentang kebudayaan yang ada di Bolaang Mongondo, lebih khusus di Bolaang Mongondo Timur, terutama tentang kebudayaan Bolaang Mongondo sendiri. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pendidikan karakter di sekolah adalah mengoptimalkan pembelajaran materi pendidikan agama Islam berbasis pengenalan budaya. Terpaut dengan pengembangan budaya di lingkungan anak sekolah, sampai dengan saat ini kami tetap berkomitmen mengembangkan budaya Bolaang Mongondo ini, karena pada dasarnya kami berpikir bahwa kebudayaan itu akan mampu lestari ketika ini ditanamkan kepada siswa dan siswi di Kabupaten Bolaang Timur. Kami mengembangkan budaya berbahasa dulu di lingkungan anak-anak, di mana kami menetapkan 1 hari untuk berbahasa daerah, baik siswa maupun tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di Kabupaten Bolaang Timur. Bahkan ini dikembangkan sampai dengan
pejabat-pejabat yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Timur. Hal ini juga direspon positif oleh Bupati, dan sementara kami meramu peraturan Bupati terpaut dengan pelaksanaan program berbahasa daerah untuk lingkungan anak sekolah. Mereka sangat antusias. Ya, yang pertama, karena memang Bola Mongondo Timur ini sebenarnya adalah daerah yang sedikit heterogen. Kenapa heterogen? Karena mungkin dulu berdasarkan sejarah ini, Bola Mongondo Timur ini umumnya penduduk sini berasal dari Makassar, penduduk juga sebagian juga dari Gorontalo, dari Sangihe, Minahasa, sehingga sangat heterogen. Nah, karena heterogenitasnya ini sehingga memang pengembangan bahasa daerah ini dulu itu agak tersendat-sendat karena memang heterogenitas masyarakat itu, sehingga bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Melayu Manado. Nah, kehadiran bahasa Mongondo di tengah-tengah anak-anak sekolah ini justru dianggap sesuatu yang sedikit unik bagi anak-anak, sehingga mereka merasa tertarik untuk belajar menggunakan bahasa daerah. Ya, saya lihat untuk minat anak-anak atau kemauan anak-anak untuk belajar bahasa daerah itu ya memang sangat antusias sekali. Dalam hal ini, pada minggu kemarin itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengutus 2 siswa untuk mengikuti lomba bercerita berbahasa daerah. Dan alhamdulillah untuk Kabupaten Bola Mongondo Timur itu mendapatkan peringkat keempat dari 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, itu membuktikan bahwa ternyata antusias siswa itu untuk belajar untuk berbahasa Mongondo itu sangat bagus sekali. Ya. Untuk sekolah yang sudah menggunakan muatan lokal, terutama persoalan budaya daerah, itu sudah, kalau dilihat dari sisi presentasi itu sudah sekitar 7–80% sekolah sudah menggunakan bahasa daerah dan budaya-budaya daerah yang masuk dalam muatan lokal sekolah. Pada dasarnya, pekerjaan yang besar hanya mampu dilakukan oleh orang yang tahu apa makna dari sebuah pekerjaan. Semangat mencintai pekerjaan dan kewajiban untuk terus mempertahankan warisan leluhur merupakan tanggung jawab yang terus dilakoninya dari waktu ke waktu sebagai bagian dari profesi seorang ASN, tokoh adat, dan imam masjid.